Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ribowo. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya Spanning Tree Protocol atau STP. Misalnya di sini kita akan gunakan contoh kasus saja. Di sini ada dua buah switch, yaitu switch 1 dan switch 2, di mana masing-masing switch terhubung dengan satu PC, yaitu switch 1 terhubung dengan PC A dan switch 2 terhubung dengan PC B, di mana ada sebuah kabel yang menghubungkan switch 1 dan switch 2, yaitu FA01. Nah, misalnya ada suatu momen di mana kabel FA01 ini terputus atau tidak terhubung lagi. Maka artinya PC A dan PC B itu tidak dapat terhubung atau berkomunikasi karena tidak ada kabel yang menjembatani atau menghubungi antara switch 1 dan switch 2. Kemudian misalnya kita di sini tambahkan satu kabel, misalnya FA02 saja, 0/2, kemudian 0/2 atau 0/2. Di sini maka artinya PCA ini dapat terhubung lagi dengan PCB. Nah, misalnya FA01 ini tidak terputus atau masih dapat terhubung. Di sini misalnya PCA ingin ngeping ke PCB atau mengirimkan paket. Nah, nantinya jika kedua FA ini masih sama-sama terhubung dan kita akan mencoba mengirimkan paket dari PCA ke PCB, nanti akan terjadi yang namanya looping. Apa itu looping? Yaitu paket tersebut akan berputar-putar atau bolak-balik dari PCA ke PCB, kemudian dari PCB ke PCA, pokoknya muter-muter terus. Misalnya di sini PCA ingin ngeping ke PCB, yaitu dari PCA dikirim ke switch 1, kemudian switch 1 akan nge-broadcast ke interface FA01 dan ke switch. Kemudian dari switch 1 ke FA02, lalu ke switch 2. Kemudian switch 2 akan mengirimkan ke PCB. Nah, nantinya paket tersebut akan dikirim bolak-balik atau berputar-putar terus-menerus. Nah, itulah yang namanya looping. Nah, agar tidak terjadi looping, sebentar saya hapus terlebih dahulu. Agar tidak terjadi yang namanya looping, maka kita harus memblokir atau memblok salah satu FA ini. Nah, itulah yang namanya Spanning Tree Protocol. Nah, misalnya di sini kita akan ngeblok FA02. Nantinya PCA misalnya akan ping lagi atau mengirim paket lagi ke PCB. Di sini PCA mengirim ke switch, lalu switch akan mengirim ke FA01 dan sampai ke switch 2, dan switch 2 mengirim ke PCB, dan switch 1 juga akan mengirimkan paket melalui FA02. Namun di sini akan berhenti karena FA02 dari switch 2 ini telah kita blokir. Misalnya di sini kita buka blokir, maka akan terjadi lagi yang namanya looping. Itulah Spanning Tree Protocol. Nah, untuk memblokir FA ini juga ada teorinya. Nah, mari kita belajar teori memblocking port Spanning Tree Protocol. Nah, sebelum belajar teori blocking port, kita di sini akan membuat topologi Spanning Tree Protocol terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini saya sudah membuat topologinya, yaitu ada 3 switch, dimana yang pertama ada switch 1, kemudian switch 2 dan switch 3. Topologi ini memang kelihatannya segitiga ya, tapi sebenarnya kita di sini sedang membuat lingkaran karena paket yang dikirimkan itu akan berputar secara terus-menerus, atau yang sudah tadi kita pelajari adalah namanya looping. Jadi paket akan berputar secara terus-menerus sampai akhirnya salah satu switch itu down atau mati. Nah, agar tidak terjadi looping,
itu kita bisa gunakan yang namanya agar tidak terjadi looping itu kita bisa memblok salah satu FA. Nah, cara agar menentukan FA mana yang akan kita blok itu ada yang namanya teori blocking port. Nah, kita akan belajar teori blocking port terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kita berhasil membuat topologi spanning tree protokol di paket tracer, sekarang kita akan mencoba mempelajari teori menentukan blocking port. Misalnya di sini saya memiliki 3 buah switch, yaitu switch 1 memiliki MAC address AA, kemudian switch 2 memiliki MAC address CC, dan switch 3 memiliki MAC address BB. Dimana AA, CC, BB ini adalah hexadesimal, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita harus menentukan atau mencari yang namanya root breadth. Nah, untuk mencari atau raja. Nah, untuk mencari root breadth ini kita cari dari breadth ID. Nah, untuk mencari breadth ID yaitu kita gunakan yang pertama priority terkecil, dimana default dari priority ini adalah 32768. Karena switch ini prioritinya sama atau default, maka kita akan gunakan yang namanya MAC address. Nah, untuk mencari root breadth ini, sini kita cari yang MAC addressnya paling terkecil. Nah, AA ini artinya berarti MAC addressnya adalah 1010. Kemudian BB MAC addressnya adalah 1111. Dan untuk CC MAC addressnya adalah 1212. Maka artinya switch 1 ini adalah root breadth karena memiliki MAC address paling kecil. Jadi di sini kita hapus terlebih dahulu. Sebentar. Jadi di sini adalah switch 1 adalah root breadth atau kita singkat saja RB. Dan switch 2 dan switch 3 ini adalah non root breadth atau NRB. Nah, untuk port-port root breadth ini seperti FA01 dan FA02 milik milik switch 1 itu namanya adalah designated port atau kita singkat saja menjadi DP. FA01 DP dan FA02 juga DP atau port root breadth. Nah, nantinya status dari dua port root breadth ini statusnya akan menyala atau up. Sedangkan di non root breadth itu ada yang namanya root port atau kita singkat saja RP dan RP. Dimana root port ini artinya adalah port yang paling dekat dengan root breadth, yaitu di sini misalnya switch 2 port yang paling dekat dengan root breadth atau designated port itu adalah FA01. Artinya FA01 di switch 2 ini adalah root port karena yang paling dekat dengan root breadth atau FA01 dari root breadth. Nah, nantinya root port ini statusnya juga sama dengan designated port, yaitu menyala. Nah, berarti port yang akan kita blokir itu adalah salah satu dari FA02 ini, antara FA
FA02 dari switch 2 atau FA02 dari switch 3. Nah, untuk mencari port mana yang akan kita blocking, sama seperti tadi kita juga akan mencari priority terkecil. Kita menggunakan root bridge ini. Kita cari priority terkecil karena di sini priority-nya default, maka kita akan mencari MAC address terkecil. Nah, karena switch 3 ini MAC address-nya lebih kecil dari switch 2, artinya switch 3 ini menang. Dan maka FA02 dari switch 2 ini harus kita blocking. Nah, FA02 ini itu namanya adalah designated port, sama seperti FA02 dan FA01 milik switch 1. Dan statusnya juga sama, yaitu nantinya akan menyala atau up. Sedangkan switch FA02 milik switch 2 itu akan kita blocking, dan nama portnya adalah alternate port, atau kita singkat saja menjadi AP. Dan nantinya port ini akan mati atau orange. Nah, jadi seperti itulah teori menentukan port mana yang akan kita blocking. Berikutnya kita akan mempraktikkan teori menentukan port mana yang akan kita blocking ini di dalam aplikasi Packet Tracer. Nah, setelah tadi kita belajar teori blocking port, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan teori blocking port di dalam aplikasi Packet Tracer. Di sini misalnya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa untuk menentukan port mana yang akan di blocking itu, kita pertama harus mencari root bridge terlebih dahulu. Dimana untuk mencari root bridge itu melalui bridge ID, yaitu mencari priority terkecil, karena priority-nya adalah default semua, yaitu 32768. Artinya kita harus mencari MAC address terkecil. Nah, untuk mencari MAC address-nya, kita di sini bisa klik switch-nya, lalu ke CLI, kita masuk terlebih dahulu, enable, lalu kita ketikkan show interface VLAN 1. Sebentar. Kemudian kita cari yang namanya address is 007 EEC56. Nah, ini adalah MAC address dari switch 1. Kita salin terlebih dahulu. Sebentar. Kita copy, lalu kita taruh di sini. Ini adalah MAC address milik switch 1. Kemudian kita bisa buka lagi di switch 3, ke CLI, lalu kita ketikkan lagi show interface VLAN 1, dan kita cari lagi address is ini, yaitu 002. Kemudian kita copy, lalu kita tempel di sini, kita taruh di sampingnya. Kemudian kita cari yang switch 2, ke CLI, lalu enable, kemudian show interface VLAN 1. Bisa dilihat di sini MAC address-nya adalah 0060. Kita bisa copy, kita taruh di sampingnya lagi, RLV. Sebentar. Dan kita di sini bisa bandingkan mana MAC address terkecil. Di sini bisa kita lihat bahwa switch 3 itu memiliki MAC address paling kecil, yaitu bisa kita lihat di sini 0002. Sedangkan
switch 1 MAC address-nya adalah 0007 dan switch 2 MAC address-nya adalah 0060. Nah, artinya switch 3 ini adalah root bridge. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Ini adalah root bridge atau raja. Root bridge. Dan ini non root bridge. Kita singkat saja non root bridge. Kemudian ini juga non root bridge. Artinya sebentar saya atur terlebih dahulu. Artinya port-port yang dimiliki switch 3 ini adalah designated port. Kita catat designated. Sebentar. Designated port. FA01 dan FA02. Dan non root bridge-nya di sini adalah interface yang paling dekat dengan root bridge, di mana switch 2 yang paling dekat dengan root bridge adalah FA02. Sebentar, saya salin terlebih dahulu. FA02 di sini root port atau port yang paling dekat dengan root bridge. Dan untuk switch 1 port yang paling dekatnya adalah FA02 juga. Sebentar. Root port. Berarti yang akan di blocking adalah antara port FA01 milik switch 2 dan milik switch 1. Kemudian di sini kita bandingkan lagi, yaitu dengan cara membandingkan MAC address-nya dengan mencari MAC address paling kecil. Dimana bisa kita lihat di sini bahwa MAC address yang paling kecil antara switch 2 dan switch 1 itu adalah MAC address milik switch 1, yaitu 007. Artinya switch 1 ini, port FA01 milik switch 1 ini adalah port designated atau designated port. Designated port. Dan yang akan di blocking adalah port FA01 milik switch 2, yaitu alternate port. Alternate port. Nah, sekarang kita akan cek terlebih dahulu apakah teori ini benar. Dengan cara yang pertama, kalian klik option, preference, lalu kalian bisa centang atau klik di tulisan show link likes. Kemudian kita tunggu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa port FA01 itu tandanya merah atau oranye, artinya tidak aktif atau di blocking, sedangkan port-port lainnya tandanya hijau. Artinya teori ini benar. Nah, begitulah cara menentukan port mana yang akan di blocking dengan cara teori blocking port. Jadi seperti nah, berikutnya kita akan belajar yang namanya COS. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya COS. Jadi misalnya di sini switch 1 itu ada 2 jalur untuk menuju ke root bridge atau ke switch 3, yaitu melalui root port atau jalan tercepat, atau port yang paling cepat ke root bridge, dan juga bisa melewati
alternate port atau harus memutar terlebih dahulu. Nah, untuk melihat port mana yang lebih cepat menuju ke root bridge, itu kita lihat dari cost-nya. Nah, cost ini berdasarkan bandwidth, dimana 10 MB itu sama dengan 100 cost, kemudian 100 MB sama dengan 19 cost, dan 1 GB sama dengan 4 cost. Dan di sini setiap portnya itu, setiap kabelnya itu kecepatannya adalah atau bandwidthnya itu adalah 100 MB. Bentar. MB, kemudian 100 MB. Nah, untuk membuktikannya kita cek di sini ke switch 1, kemudian ke CLI, enable, dan kita ketikkan show spanning tree. Bisa kita lihat di sini bahwa FA02 cost-nya adalah 19 dan FA01 yaitu cost-nya adalah 19, dimana FA02 adalah role-nya adalah root port, dan sedangkan FA01 role-nya adalah designated port. Nah, misalnya di sini kita hapus root portnya atau kabel tercepatnya. Sebentar, kita hapus root port atau kabel tercepat menuju root bridge. Sini kita hapus. Nah, nantinya designated port ini atau alternate port ini akan menyala. Nah, menyalanya itu harus menunggu 50 detik. Kita cepatkan saja. Bisa kita lihat di sini bahwa alternate port menjadi hijau atau menyala. Jadinya alternate port ini akan menjadi jalan utamanya atau jalan tercepat menuju designated port. Nah, kita akan coba cek apakah cost-nya berubah atau tidak. Kita klik ke switch 1, kemudian kita cek lagi show spanning tree. Bisa kita lihat di sini bahwa cost-nya sekarang berubah menjadi 38. Dimana artinya 38 adalah di sini 100 MB atau 19 cost, dan di sini 100 MB atau 19 cost. Dijumlahkan 19 tambah 19 artinya 38. Nah, sekarang kita coba sambungkan lagi root port dan designated portnya atau ke root bridge-nya. Maka nantinya di sini akan merah lagi atau tidak akan terhubung lagi, dan di sini akan kembali hijau. Nah, begitulah cost. Setelah tadi kita belajar cost, sekarang kita akan mencoba memanipulasi bandwidth atau mengubah bandwidth di root port ini. Pertama, langsung saja kita masuk ke switch 1, kemudian kita enable, enter, dan kita masuk ke root portnya. Di sini root portnya adalah FA01. Interface, sebentar, root portnya adalah interface FA02. Kita di sini tulis interface FA02. Enter. Kita masuk ke mode config terlebih dahulu. Baru kita ke interface FA0/2. Enter. Dan kita di sini ketikkan speed misalnya 10, tidak usah tulis Mbps-nya.
dan kita exit, lalu kita cek do show spanning tree. Maaf, do show saya kelupaan mengetikkan show-nya, show spanning tree. Bisa kita lihat di sini bahwa interface FA02 itu sekarang menjadi alternate dan cost-nya adalah 100. Bisa kita lihat di sini root port FA02 sekarang menjadi orange atau alternate, sedangkan yang designated portnya menjadi hijau. Sedangkan yang alternate port di switch 2 nya sekarang menjadi hijau karena bandwidth dari FA02 ini lebih kecil dari bandwidth FA01 yang mengarah ke alternate port, sehingga yang dipilih menjadi jalur utama atau jalur tercepat adalah FA01 designated port, walaupun harus melalui alternate port. Nah, sekarang yang di blocking itu menjadi FA02, jadi tertukar, ini alternate port, sedangkan ini sekarang menjadi root port. Nah, kemudian kita akan coba hapus yang FA01 ini. Kita hapus dan kita tunggu nantinya ini akan menjadi hijau atau jalur utama, jalur tercepat. Kita percepat saja. Bisa kita lihat di sini bahwa alternate port menjadi hijau atau jalur tercepat, walaupun ini Mbps-nya hanya 10 karena tidak ada jalan lain. Sekarang kita akan coba atur ulang atau kita kembalikan seperti semula. Kita tambahkan kabelnya, kemudian ke switch conf3, lalu kita masuk interface FA0/2, kemudian speed menjadi 100, kemudian kita cek do show show spanning tree. Saya lihat bahwa cost-nya kembali seperti semula, yaitu 19, dan kita percepat. Bisa kita lihat di sini bahwa FA02 sudah menjadi root port lagi dan tidak di blocking, sedangkan FA01 milik switch 2 sudah menjadi alternate port lagi. Nah, seperti itulah manipulasi bandwidth. Berikutnya kita akan belajar manipulasi root break. Oke, setelah tadi kita sudah belajar tentang per-VLAN spanning tree atau PVSTP, yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Sekarang kita akan belajar yang namanya manipulasi root bridge PVSTP. Misalnya di sini saya sudah menambahkan 4 PC dan 4 PC tersebut masuk ke dalam 2 VLAN, yaitu PC 0 ke VLAN 1 dan PC 2 juga ke VLAN 1, kemudian PC 1 ke VLAN 2 dan PC 3 ke VLAN 2. Seperti yang kita tahu bahwa di sini switch 3 ini adalah root bridge. Jadinya ketika PC 0 ingin mengirimkan pesan ke PC 2 atau sesama VLAN 1 ini, nantinya pesan tersebut akan dikirim melalui FA02 atau root port, karena ini adalah jalur tercepat ke dalam root bridge. Nah, begitu pula dengan
PC1 ini atau VLAN 2. Ketika VLAN 2 ingin mengirimkan pesan ke dalam PC3 atau VLAN 2 lainnya, juga nantinya akan melewati FA02 ini, karena ini merupakan root bridge. Nah, artinya FA01 ini tidak digunakan. FA01 di sini, karena ini merupakan alternate port. Oleh karena itu, kita akan atur PC0 ini atau VLAN 1 agar pesannya melewati FA02 seperti yang sudah seharusnya. Namun untuk VLAN 2 ini pesannya agar melewati FA01 atau alternate port. Oleh karena itu, kita akan memblokir FA02 ini untuk VLAN 2, atau VLAN 2 tidak boleh lewat FA02 ini, harus melewati FA01. Nah, untuk memblocking itu kita membutuhkan root bridge, di mana di sini root bridge-nya adalah switch 2. Nah, kita langsung saja ke konfigurasinya. Di sini kita klik switch 2, kemudian enter, enable, lalu kita masuk ke dalam mode global configuration, conft. Baru kita di sini, oh ya, seperti yang kita tahu, untuk menjadikan root bridge itu kita harus mencari bridge ID. Nah, bridge ID itu dicari dari priority terkecil dan MAC address terkecil. Di sini kita akan mengganti priority dari switch 2 ini. Kita bisa ketikkan di sini spanning tree VLAN 2, karena ini akan dijadikan root bridge VLAN 2. VLAN 2 priority, misalnya di sini 24576, dan kita exit. Kita fast time aja. Kita lihat di sini bahwa Ethernetnya atau fast internetnya sudah hijau. Kemudian kita masuk lagi ke switch 2, lalu kita ketikkan to show spanning tree. Maaf. Lalu kita fokus saja ke VLAN 2. Di sini VLAN 2 spanning tree, lalu bisa kita lihat di sini bahwa this bridge is the root. Artinya adalah switch ini sekarang sudah menjadi root bridge dari VLAN 2. Kemudian kita cek di, misalnya di sini switch pertama, dan kita cek, lalu conft, oh tidak usah, show spanning tree. Lalu kita fokus di VLAN 2. Bisa kita lihat di sini bahwa FA01 sekarang sudah menjadi root dari VLAN 2. Artinya nantinya ketika pesan dikirim, VLAN 2 akan mengirim pesan ke VLAN 2 lainnya, nantinya pesan tersebut akan melewati FA01 ini. Nah, kemudian kita akan cek di switch 3. Sini enter, enable, maaf, kemudian conft, oh tidak usah, show spanning tree. Kemudian seperti biasa kita fokus di VLAN 2. Bisa kita lihat juga di sini bahwa FA01 sudah menjadi root. Nah, kemudian di sini nantinya switch 1 dan switch 3 ini akan diseleksi lewat MAC address terkecil. Nah, karena di sini MAC address terkecilnya adalah switch 3, maka switch 3 akan menjadi designated port, sedangkan
switch 1 akan menjadi alternate port atau port yang di blocking. Misalnya di sini saya akan coba cek apakah benar di FA02 switch 1 ini akan di blocking di VLAN 2. Kita cek show spanning tree. Kita fokus di VLAN 2. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa FA02 di switch 1 itu menjadi alternate port di VLAN 2. Artinya port ini diblokir atau di blocking di VLAN 2, atau VLAN 2 tidak akan mengirimkan pesan melalui FA02 ini, namun akan melalui FA01 ini. Nah, jadi seperti itulah bagaimana cara memanipulasi root bridge di dalam di PVSTP atau per VLAN spanning tree. Berikutnya kita akan mencoba pengujian ping antar VLAN beda jalur. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengujian ping antar VLAN beda jalur. Pertama, kita akan coba hubungkan PC dengan switch terlebih dahulu. Kita gunakan otomatis saja, PC 0 ke switch, kemudian PC 1 ke switch 1, baru PC 2 switch, dan PC 3 juga ke switch. Dan kita akan masukkan IP, yaitu VLAN 1 PC 0. Kita masukkan IP 10.10.10.1, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian PC 2 VLAN 1 kita masukkan IP nya 10.10.10.2, kemudian subnet masknya adalah 255.255.0. Kita ke VLAN 2, IP nya adalah 20.20.20.1, subnet masknya juga sama 255.255.0. Baru ke PC 3 VLAN 2, yaitu 20.20.20.2, kemudian 255.255.0. Dan setelah itu kita akan memasukkan PC ini ke dalam VLAN. Nah, karena PC 1 ini adalah default, jadinya kita hanya perlu mengkonfigurasi karena VLAN 1 ini adalah default, jadinya kita hanya perlu mengkonfigurasi VLAN 2 aja. Jadinya kita hanya tinggal memasukkan PC 1 dan PC 3 ke dalam VLAN 2. Kita mulai dari switch 1. Enter configuration conft. Sebentar, saya cek terlebih dahulu ini interface berapa. PC 1 FA04. Sini kita masukkan interface FA0/4, dan switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, dan kita cek to show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini bahwa VLAN 2 FA04 sudah masuk ke dalam VLAN 2, dan kita di PC 3. Kita cek terlebih dahulu, switch 3 dan PC 3. Kita cek switch 3 juga ada di interface FA04. Kita masuk terlebih dahulu, enable conft, lalu kita ketikkan interface FA0/4.
Kemudian kita ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Lalu kita cek to show VLAN BR atau brief. Bisa kita lihat di sini bahwa FA0/4 sudah masuk ke dalam VLAN 2. Nah, berikutnya kita masuk ke mode simulation. Di sini kita akan mengirimkan pesan dari PC1 ke PC3 atau sama-sama VLAN 2. Di sini PC1 ke PC3. Kita klik. Bisa kita lihat di sini. Maaf, saya perbesar terlebih dahulu. Di sini PC1 mengirimkan pesan ke switch 1 terlebih dahulu. Baru PC1 akan mengirimkan sini PC1 akan mengirimkan pesan ARP ke dalam switch 2. Kita klik lagi. Sini switch 2 akan mengirimkan pesan ke switch 3. Kemudian switch 3 akan membalas di switch 1. Kemudian di sini ya, karena di sini FA02 itu diblokir VLAN 2, tadinya VLAN 2 ini akan membalaskan pesan ke switch 1. Nah, akhirnya ini pesan tersebut dikirimkan melalui FA01. Baru switch 2 mengirimkan pesan ke switch 1 dan ke PC1. Baru PC1 mengirimkan pesan lagi sampai akhirnya kita tunggu. Nah, sampai di sini akhirnya successful. Nah, bisa kita lihat tadi juga di sini PC1 atau VLAN 2 ini tidak mengirimkan pesan melalui FA02 karena FA02 ini diblokir di VLAN 2. Akhirnya PC1 mengirimkan pesan melalui FA01 baru dikirimkan ke VLAN 2. Nah, VLAN 2 ini ingin membalaskan pesan melalui FA02. Nah, karena FA02 ini di sini di blocking, akhirnya tidak bisa. Baru kemudian pesan tersebut dikirimkan melalui FA01 sampai ke PC1 dan akhirnya successful. Nah, kemudian kita coba di VLAN 1. Kita dari PC 0 ke PC, sebentar, saya perkecil terlebih dahulu, ke PC 2. Di sini akan mengirimkan paket ARP terlebih dahulu. Bisa kita lihat tadi juga bahwa nantinya VLAN 1 ini akan langsung melewati FA02 atau root port atau port utama karena ini merupakan port tercepat dan VLAN 1 tidak memblokir port tersebut. Terus sampai akhirnya nantinya successful. Sebentar, masih proses. Dan di sini bisa kita lihat successful. Nah, jadi begitulah pengujian ping antar VLAN beda jalur. Dan berikutnya kita akan belajar yang namanya STP 2 switch. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan ping pada VLAN beda jalur, sekarang kita akan belajar yang namanya STP 2 switch. Dimana misalnya di sini saya akan menambahkan 2 switch dan 2 PC. Sini switch, kemudian 2 PC. Nah, dimana kan sebelumnya kita sudah belajar STP spanning tree protocol di 3 switch.
yaitu bentuk seperti segitiga ini. Nah, sekarang kita akan belajar STP 2 switch, yaitu hanya memerlukan 2 switch saja. Misalnya di sini kita akan hubungkan kabelnya dari switch 0 ke switch 1. Saya akan mengganti namanya terlebih dahulu. Di sini misalnya switch 1. Benar. Switch 1. Baru di sini switch 2. Kita hubungkan lagi dari switch 1 ke switch 2, baru dari switch ke PC, dan PC dari switch 2 ke PC 5. Kemudian selanjutnya saya akan mengkonfigurasi kedua FA ini menjadi menjadi terang di kedua switch. Dari switch 1 misalnya kita enable convert, lalu kita ketikkan interface range FA 0 1 sampai 2 switch port mode terang. Kemudian di switch 2 enable convert, lalu kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2 switch port mode terang. Kemudian setelah itu misalkan di sini ya, FA01 ini adalah kabel utama dan FA02 adalah kabel cadangan. Jika kemungkinan FA01 ini terputus, maka yang akan berfungsi itu FA02. Nah, oleh karena itu, jadi di sini kita harus memblocking salah satunya. Dimana di sini bisa kita lihat bahwa yang terblokir adalah FA02 milik switch 2. Nah, di sini kita akan coba mencocokkan teori dari spanning tree, yaitu ini root bridge. Sini ya, pertama kita cek di switch 1 ini, yaitu enter. Kemudian kita cek do show interface VLAN 1. Kita akan mencari MAC address dari switch 1. Kemudian bisa kita lihat di sini address is 001. Kemudian kita akan copy, lalu kita buat catatan di sini CTRL F. Kemudian di switch 2 juga kita cari MAC addressnya to show VLAN, interface VLAN 1. VLAN 1. Sini adalah MAC address dari switch 2. Dan not. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menjadi root bridge atau raja adalah harus memiliki priority terkecil. Nah, karena di sini seluruh switchnya prioritinya masih default, artinya kita harus menjadi MAC address terkecil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa switch 1 itu MAC addressnya lebih kecil dari switch 2, karena switch 1 itu 0001 dan switch 2 itu 0003. Artinya root bridge-nya adalah switch 1. Nah, switch 2 itu adalah non root bridge. Nah,
eh, di switch di non root bridge itu ada yang namanya port root atau root port, yaitu port yang paling dekat dengan root bridge. Karena ini dua-duanya dekat, jadi di sini ada aturan baru, yaitu misalnya kalau cost-nya itu sama, yaitu sama-sama 19, maka yang menjadi root bridge adalah interface paling kecil. Maaf, root port bukan root bridge. Nah, sudah jelas dong bahwa FA02 ini lebih besar dari FA01, artinya FA01 lebih kecil dari FA02. Artinya FA01 itu menjadi root bridge, sedangkan FA02 akan menjadi alternate port. Namun aturan ini tidak berlaku di spanning tree dengan 3 switch, hanya berlaku di spanning tree dengan 2 switch. Nah, jadi seperti itulah spanning tree dengan 2 switch. Kemudian berikutnya kita akan belajar yang namanya manipulasi STP 2 switch. Nah, setelah tadi kita belajar spanning tree 2 switch, sekarang kita akan mencoba memanipulasi spanning tree pada spanning tree 2 switch. Nah, misalkan kita di sini ingin memindahkan root bridge-nya ke switch 2, dari switch 1 ke switch 2, yaitu pertama kita langsung saja ke switch 2, kita akan konfigurasikan, kemudian enable conft, baru kita ketikkan spanning tree VLAN 1 root. Oh ya, di sini kan biasanya spanning tree VLAN 1 priority. Nah, sekarang kita akan gunakan spanning tree VLAN 1 root agar kita tidak perlu mengetikkan angka priority-nya. Jadi di sini kita ketikkan spanning tree VLAN 1 root. Kita coba tanda tanya terlebih dahulu. Maaf. Bisa kita lihat di sini ada primary dan secondary. Dimana yaitu perbedaannya adalah primary itu untuk menjadikan switch ini menjadi root bridge, sedangkan secondary itu menjadikan switch ini non root bridge. Nah, karena kita ingin menjadikan switch ini menjadi root bridge, artinya kita pilih yang primary. Dan kita cek do show spanning tree. Bisa kita lihat di sini bahwa prioritinya sudah otomatis berubah sendiri karena kita tadi sudah memilih spanning tree VLAN 1 root primary, yang dimana defaultnya adalah 32768, sekarang menjadi 24577. Dan bisa kita lihat juga di sini this bridge is the root, artinya switch ini sekarang sudah menjadi root bridge. Kita bisa lihat juga di sini kedua interface-nya sudah menjadi designated port, dan di switch 1 FA02-nya menjadi alternate port atau port yang di blocking. Nah, misalnya di sini kalian ingin menjadikan FA01-nya itu menjadi alternate port. Nah, artinya kita perlu mengkonfigurasi port tersebut, yaitu kita ke switch 1, kemudian enter conft, lalu kita masuk ke dalam interface FA01. Maaf. Nah, di sini untuk menjadikan interface terkecil ini menjadi alternate port, artinya kita harus mengganti cost-nya, yaitu kita ganti speed-nya, speed 10. Kemudian do show span.
Kita lihat di sini bahwa FA01 sudah menjadi alternate atau sudah menjadi blocking, dan FA02 menjadi root. Dan di sini masih listening atau masih membaca. Kita fast time saja, kemudian kita cek lagi do show span. Bisa kita lihat di sini bahwa FA02 sudah menjadi forward. Nah, jadi begitulah cara memanipulasi STP 2 switch. Berikutnya kita akan mencoba mempelajari yang namanya STP port status. Nah, berikutnya kita akan belajar yang namanya STP port status, yaitu misalnya ketika kita menghubungkan kabel ya, dari switch ke switch, atau dari PC ke switch, atau dari switch ke PC, itu nantinya kabel tersebut akan, sini kita cek di flash Ethernet 3 akan oranye terlebih dahulu, baru nantinya berwarna hijau atau up, menyala. Nah, untuk menjadi warna hijau ini itu membutuhkan waktu beberapa detik, dan juga membutuhkan atau memerlukan kabel tersebut untuk melewati beberapa tahap, yaitu listening, learning, dan forwarding. Dimana yaitu listening yaitu mempelajari spanning tree, apakah looping atau lancar dan lain-lain. Biasanya tahap ini itu memerlukan waktu 15 detik. Dan sedangkan learning yaitu interface tersebut mempelajari spanning tree dan MAC address. Biasanya tahap ini memerlukan waktu 15 detik juga. Kemudian baru setelah itulah forwarding atau paket sudah bisa dikirimkan, yaitu interface tersebut sudah berwarna hijau atau menyala. Nah, untuk mencapai tahap forwarding itu harus melewati tahap listening dan learning. Artinya 15 detik ditambah 15 detik yaitu 30 detik. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengecek. Kita di sini cabut kabelnya terlebih dahulu. Misalnya di PC 4 ya. Kemudian ke switch FA03. Sini kita cek do show span. Kita lihat di sini menjadi listening terlebih dahulu. Kita tunggu. Di sini sudah menjadi learning. Dan kita tunggu lagi. Do show span. Barulah menjadi forwarding atau paket tersebut sudah bisa dikirimkan, atau artinya interface tersebut sudah menyala. Jadi seperti itulah yang namanya STP port status. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang namanya spanning tree port phase, yaitu dimana ketika kita mencabut lalu menyambungkannya kembali, itu kan kita harus menunggu beberapa detik. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya spanning tree port phase agar kabel yang kita sambungkan itu tidak perlu oranye lagi atau tidak perlu menunggu, jadi langsung berwarna hijau. Nah, sekarang kita akan belajar spanning tree port phase, yaitu ketika kita menyambungkan kabel ini lagi di FA03, nantinya ini langsung hijau atau akan men-skip tahap listening dan learning. Namun ini hanya berlaku di kabel yang terhubung dengan komputer, tidak bisa dari switch ke switch. Kita akan coba ya. Di sini kita akan langsung saja bikin PC 4-nya menjadi spanning port phase. Kita masuk ke konfigurasi CLI, bentar. Kemudian kita masuk ke dalam
interface FA03 FA0/3, dan kita ketikkan spanning tree port face dan enter. Oh, maaf, ternyata di sini tidak ada spasinya, port face. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa FA03 ini sudah menjadi port face, namun hanya berlaku pada interface yang bukan mode terang. Artinya interface yang mode terang itu tidak bisa kita port face. Jadi ini hanya berlaku pada interface yang bukan terang mode atau non tracking mode. Nah, kita akan cek. Misalnya di sini kita lepas FA03-nya, lalu kita sambungkan lagi. Bisa kita lihat di sini kita tidak perlu menunggu beberapa detik atau langsung menjadi hijau, atau kita men-skip, artinya kita men-skip tahap listening dan learning, langsung ke forwarding. Namun ketika interface-nya mode trunking, itu kita tetap harus melewati mode listening dan learning, karena mode port pass ini itu tidak berlaku di mode terang. Kemudian kita ke ini ya, kita cek di switch 2, kita coba kita ke PC, kita sambungkan lagi. Ini kan masih harus melewati tahap listening dan learning. Nah, kita akan konfigurasi lagi. Kita konfigurasi menjadi port face, enable conf-t, kemudian interface FA03, kemudian spanning tree port face. Benar. Bisa kita lihat di sini bahwa port ini sudah menjadi port face, dan bisa kita lihat juga di sini bahwa interface yang port face itu tidak berlaku di mode trunking mode. Dan kita cek, kita cabut lalu sambungkan lagi. Bisa kita lihat kita tidak perlu menunggu beberapa detik, langsung ke tahap forwarding. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.